Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Yudhistira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Di pelaporan keuangan dan standar akuntansi ini terdapat 6 subbab. Yang pertama itu akuntansi dan laporan keuangan. 2. Para pengguna informasi akuntansi. 3. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. 4. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. 5. Standar akuntansi internasional. 6. Standar akuntansi di berbagai negara. Yang pertama itu akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa yang di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Pandangan mengenai akuntansi. 1. Akuntansi itu sebagai ideologi. 2. Akuntansi sebagai bisnis. 3. Akuntansi sebagai catatan historis. 4. Akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. 5. Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. 6. Akuntansi sebagai komoditas. 7. Akuntansi sebagai pertanggungjawaban. 8. Akuntansi sebagai teknologi. Tujuan umum laporan keuangan, yaitu 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam penghasilan laba. 4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya itu ada laporan laba rugi, neraca, laporan modal pemilik, dan laporan arus kas. Yang kedua itu para pengguna informasi akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholders terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi itu ada dikategorikan dalam 2, yaitu internal users dan external users. Internal users itu terdiri dari direktur dan manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, dan manajer dan akuntansi supervisor produksi. Dan yang eksternalnya itu ada investor atau penanam modal, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, dan ekonomisi dan analis. 3. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar pada saat tertentu. Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika itu ada 4. Yang pertama itu Securities and Exchange Commission. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountants. Yang ketiga, Financial Accounting Standards Board. Keempat itu, Governmental Accounting Standards Board. Masuk keempat, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP.
Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar GAAP yang diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku atau yang secara standar diterima umum dan transparan. Kategori sumber utama GAP itu ada 4. Yang pertama, standar dan interpretasi FSAB, opini APB, dan buletin riset akuntansi AIKPA. 2. Buletin teknis PSAB, pedoman audit dan akuntansi industri AIKPA, dan statement of position AIKPA. Yang ketiga, konsus IF PSAB dan buletin praktik AICPA. 4. Interpretasi akuntansi AIKPA, pedoman implementasi PSAB, atau pernyataan dan jawaban, dan praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Yang kelima, standar akuntansi internasional. Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Saat ini ada standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan standar pelaporan keuangan internasional Financial Reporting Standards atau IFRS. Yang keenam itu yang terakhir, standar akuntansi di berbagai negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerimaan secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan dari para penggunanya untuk pengaplikasiannya dalam pelaporan keuangan. Proses penetapan standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Kesamaan Amerika Serikat dan Inggris. 1. Tradisi hukum. 2. Paham kapitalisme. 3. Berpendidikan tinggi. 4. Angkatan kerja profesional. 5. Perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham. 6. Adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dana akuntabilitas mereka kepada pemilik. Konsep dan praktik akuntansi di Inggris telah mempengaruhi akuntansi secara global, terutama terhadap negara-negara bekas jajahan Inggris. Adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem share power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengah kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta. Negara-negara Eropa dan Jepang walaupun memiliki sistem ekonomi kapitalis, tetapi mereka secara historis tidak mempunyai ketergantungan pada pasar saham, lebih bergantung pada pinjaman modal. Sekian dari saya. Apabila yang tidak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.